Selamat pagi, Shalom. Shalom. Pagi hari ini dalam kalender kekristenan kita merayakan yang namanya Hari Pentakosta. Sama-sama bilang Pentakosta, yaitu Roh Kudus atas gerejanya. Katakan sama-sama, Roh Kudus atasku. Kurang mantap, kuat. Katakan, Roh Kudus atasku. Nah, kita semua adalah gereja Tuhan. Hari Kamis yang lalu kita mengadakan malam pengajaran dan dilayani Bapak Ibu. Ada 7 orang kawan-kawan kita. 7 apa 9 ya? 9 yang maju ke depan dan mereka mulai berbahasa roh. Sederhana saja. Jadi sayang Bapak Ibu gak datang yang belum berbahasa roh. Malam itu mereka terima karunia dan mulai berbahasa roh. Pesan saya kepada kawan-kawan, ayo seperti pengajar bilang, pakai itu, jangan dipendam. Ya, sebenarnya Bapak Ibu setiap kita ini sudah penuh Roh Kudus, katakan amin. Dan sudah punya karunia itu, hanya memang kita nggak mengaktifasikannya. Dalam Alkitab dikatakan bagaimana Petrus dan Yohanes, mereka berangkat ke kota Samaria, mereka doakan orang-orang penuh Roh Kudus. Paulus kepada Timotius sama, dia doakan tumpang tangan penuh berbahasa roh. Ada yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu ya, waktu Petrus di rumah Cornelius, dia hanya memberitakan firman Tuhan, menyampaikan tentang rahasia Tuhan, tiba-tiba orang penuh Roh Kudus. Jadi yang namanya penuh Roh Kudus itu adalah hal yang lumrah bagi kita. Bilang amin. Lihat kiri kanan. Lihat wajahnya. Dari tampangmu bilang amin. Haleluya Bapak Ibu ya. Jadi lihat ya, kalau kita lihat thread gereja, lihat ya Bapak Ibu ya. Kisah Rasul pasal ini saya dapat ide nih, saya dapat hikmat. Kisah Rasul pasal 1, 2 itu bicara tentang orang Yahudi, para murid, kalau kita bilang orang Kristen mengalami penuh Roh Kudus. Bergerak Bapak Ibu dari kota Yerusalem mereka ke Samaria. Di Samaria itu melambangkan orang-orang Kristen yang backsliding, orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip membangkang, memberontak, ya, ataupun yang gagal ataupun apa saja sebutannya lah zaman sekarang ya. Nah, mereka pun ternyata dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi bukan hanya orang-orang Kristen yang baik-baik, tapi juga orang Kristen yang akan baik-baik juga dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu. Bahkan bukan sampai sana, dikatakan dari sana bergerak sampai ke rumah Cornelius. Cornelius itu bukan orang Kristen kalau gambaran kita sekarang. Dia bukan orang Yahudi, dia orang di luar Yahudi. Itu pun penuh Roh Kudus. Artinya apa? Yang namanya penuh Roh Kudus, yang kita beri sebagai dengan tanda awal sebagai bahasa itu adalah untuk semua orang. Bilang amin. Mau kau bilang kau nggak berdosa, kau sedang berdosa, akan berdosa. Apa saja posisi hidupmu bagi Tuhan tidak masalah. Dia akan penuhi kita sebab kerinduan hati Tuhan agar semua orang yang percaya kepadanya, katakan yang percaya kepadanya, dipenuhi Roh Kudus. Sekarang kita lihat firman Tuhan. Ya, yang pertama ini kata Yesus. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat, apalagi Bapa di sorga. Yang pertama dia akan berikan Roh Kudus kepada siapa? Yang hidupnya baik-baik, yang gak pernah bikin salah, yang duitnya banyak, yang gak ada utang, yang gak berjudi, yang gak berokok, yang gak membunuh apa? Enggak. Yang minta, katakan yang minta. Sekarang sama-sama ngomong kepada saya. Aku minta Roh Kudusmu Bapa penuh atasku. Sambil pejamkan mata, katakan aku percaya, aku minta Roh Kudus atas hidupku. Bilang amin. Nah, Bapak berikan Bapak Ibu. Ya, ada orang bilang contoh yang paling gampang. Pak, mana mungkin Pak penuh Roh Kudus? Dia masih suka minum, mabuk Pak. Setelah dia berhenti mabuk, dia penuh Roh Kudus. Ini contoh. Saya balikin aja. Dia penuh Roh Kudus, dia berhenti mabuk Bapak Ibu. Nah, ini menarik, ya. Pengalaman saya demikian. Waktu saya penuh Roh Kudus, maka saya mulai tidak melakukan hal-hal yang saya tahu membuat hidup saya susah. Sebelumnya saya suka lakukan. Tidak saya jelaskan apa Bapak Ibu ya. Tapi waktu penuh Roh Kudus tiba-tiba hilang rasa untuk lakukan hal itu Bapak Ibu. Nah, ini hebatnya Roh Kudus. Jadi hari ini minta supaya kita penuh Roh Kudus, bilang amin. Ini yang pertama Yesus katakan. Kita buka lagi yuk, sama-sama kita buka Alkitab kita Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan lihat bagaimana Rasul Yohanes menuliskan untuk kita semua. Dari 4 kitab Injil yang paling muda usianya, yaitu kitab Yohanes. Ini merupakan kitab yang paling muda di perjanjian baru, dituliskan di masa akhir, tahun 100 dikatakan. Sedangkan Injil yang lain itu dituliskan di tahun dari 60 sampai 80. Dia paling terakhir Bapak Ibu. Lihat apa yang dikatakan sama kita semua. Yuk kita lihat. Yohanes 14
ayat 16 dan 17 yang sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain supaya, stop. Siapa yang minta ini? Siapa yang minta ini? Tuhan Yesus. Apa yang dia minta? Penolong yang lain, Parakletos bahasa Yunaninya. Berapa lama dia bersama kita? Oh, lihat ke depan. Bapak Ibu, maaf ya, kau sudah salah. Kalau kau pikir kau bisa tinggalkan Roh Kudus, sorry, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau bahasa Jermannya saliling dililing Bapak Ibu, forever and ever. Nggak bisa. Ya, apapun kondisimu, dia akan menguduskan hidupmu supaya dia bisa tinggal di sana. Mungkin perbuatanmu belum kudus, tapi engkau sudah dikuduskannya. Pohon mangga itu tunggu aja pasti buah mangga. Pohon pisang itu tunggu aja pasti berbuah pisang. Ya, pohon durian tunggu aja, mana lebih cepat, durian atau mangga yang berbuah? Sama sekarang Pak beli di pasar, bukan mesti pohonnya ya. Nah, ada orang yang cepat berbuah, berubah hidupnya, ya puji Tuhan. Tapi ada orang yang lambat berbuah hidupnya, tapi rasanya durian. Mana lebih marah, sekilo durian, sekilo mangga? Hah? Sekilo emas Pak, ya oke lah. Oke. Artinya apa? Masing-masing kita punya proses pertumbuhan yang, dan itu yang Tuhan kerjakan. Ya, oke, kita baca berikutnya ayat 26, ayat 17, 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran, sebab ia menyertai kamu, akan diam di mana? Di dalam kita. Siapa yang membuat Roh Kudus diam dalam kita? Kita kah atau Bapa? Bapa yang berikan. Makanya kita disebut sebagai tempat kudusnya Bapa, karena dia memilih. Kau telah memilih, dia yang pilih loh. Kira-kira Bapa bisa salah pilih nggak? Salah nggak Bapa pilih Bang Madison jadi anak Tuhan, anaknya? Salah nggak Tuhan Bapa pilih Chris jadi anaknya? Enggak, kalau Chris pilih banyak salah terus kadang-kadang ya. Tapi Tuhan tidak salah. Jadi kalau kau pikir dia salah pilih engkau, kau menghina dia. Dia nggak pernah salah untuk pilih engkau untuk jadi anaknya. Katakan amin. Makanya di 1 Yohanes 1:27 bilang begini, pengurapan yang dalam engkau itu akan mengajari engkau. Nggak perlu orang lain kasih tahu, Roh itu yang kasih tahu kita. Jadi mari kita mulai terbuka akan Roh Tuhan, pribadi Roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Dia sederhana, dia lembut, dia bicara kepada kita semua. Kita baca ayat 26 sama-sama yuk. Ayat 26. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi penghibur yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dan saya terbatas menyampaikan tentang pribadinya, mengajarkan Bapak Ibu tentang Tuhan, tentang Bapa. Tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu akan membuat setiap perkataan benih firman yang saya sampaikan itu menjadi rema bagi dirimu. Waktu kau pulang, iya ya, aku ingat Pak Olga bilang begini. Nah itu Roh Kudus buat ingat. Bahkan dia ajari kita maksudnya. Ada banyak hal mungkin kau nggak mengerti, tapi waktu engkau butuh hal itu, Roh Kudus akan ajari dengan cara yang ajaib tanpa perlu orang lain, Bapak Ibu. Bagian kami menaburkan firman, bagian Tuhan yang membuat dia bertumbuh. Makanya ada yang menanam, ada yang menyiram. Tetapi Tuhan, Roh Tuhanlah yang membuat pertumbuhan. Saya percaya waktu firman Tuhan tersedia bagimu di pikiranmu, karena kau dengar khotbah, maka lihat tinggal tunggu waktunya firman itu dibuat bertumbuh dalam dirimu oleh Rohnya. Makanya dikatakan begini, iman timbul karena perlu mendengar, perlu tahu, perlu menangkap. Karena orang Yahudi mereka pakai mendengar. Kalau zaman sekarang bukan cuma mendengar, melihat juga karena tampilannya. Ya, semua dimensi, semua indera dipakai. Dulu Israel itu pakai dengar, makanya pengakuan imam mereka dengarlah Shema Israel. Kalau kita bukan cuma dengar, kita lihat, kita rasakan, kita pegang. Tuhan mau dari berbagai aspek indera yang kita miliki, dia tanam benihnya dan benih itu akan bertumbuh. Dimulai dengan kita menerima firman dalam hidup kita tiap hari. Bilang amin. Makanya saya ajak kita untuk kita terekspos, untuk kita terbiasa bergaul dengan firman Tuhan. Lewat apa? Lewat banyak hal Bapak Ibu. Sekarang ini zaman modern paling enak Bapak Ibu. Tinggal putar aja sudah. Tadi pagi Bu Lima bilang ulang-ulang papi dengar. Ya gak apa-apa.
Saya dengar ulang-ulang Bapak Ibu. Saya dengar ulang-ulang. Kadang-kadang satu kail belum nyangkut. Sekarang paling enak kan, kalau khotbah kan tidak perlu yang 1 jam kan. Ada yang namanya apa? Reels. Tahu ya Reels ya? Kok nggak tahu? Kampung saya Tuhan mereka Tuhan Yesus. Entah di mana mereka hidup sekarang Tuhan Yesus. Apa kalau nggak apa? TikTok. Enak sekali Bapak Ibu. Kan saya itu saya ulang-ulang. Satu khotbah yang saya ikuti pengajarannya, saya klik aja dia. Ya. Kata Bu Lima itu terus ulang-ulang nggak apa-apa. Sampai sesuatu jadi jadi rema. Wah, ini mantap saya bilang. Ya. Oke, berikutnya kita lihat sama-sama. Peristiwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Lihat, dialah yang akan mengajar. Katakan mengajar. Yang kedua mengingatkan. Kata mengingatkan. Kata mengajar itu membuat kita paham. Kata mengingatkan itu membuat tersimpan, diangkat kembali. Tengah-tengah kita menghadapi hidup ini pasti banyak tantangan kita. Kesulitan, tantangan, masalah, pencobaan, mara bahaya. Di situ kerjaan Roh Kudus. Dia bangkitkan semangat yang baru. Dia munculkan firman itu supaya available dalam pikiran kita. Sehingga yang muncul di pikiran kita bukan kekhawatiran. Tapi iya, Tuhan sanggup sediakan. Bunga bakung di ladang gak kerja. Tuhan kasih pakainya luar. Itu maksudnya. Tiba-tiba kita ingat kuat. Makanya dia menghibur. Bagaimana cara dia menghibur kita? Dengan cara mengajari kita tentang kebenaran yang Yesus sudah sampaikan. Plus dia ingatkan tentang kebenaran yang Yesus sudah ajarkan. Sebagai contoh pagi ini Bapak Ibu. Waktu saya dengar Pak Yosef Prim bicara. Saya dengar beberapa kali Bapak Ibu ya. Entah 5 kali. Dia bilang begini. Waktu 5 roti 2 ikan. Berapa yang makan? Berapa? 5.000 kakak yang makan. Kira-kira berapa orang tuh? Kali 4 lah. 20.000 lah yang makan, angkat KB, kan Indonesia kan KB 4, orang tua 2, anak 2, walaupun sana banyak anaknya, anggaplah 20.000 makan. Sebelum terjadi mujizat katakan ini, Yesus memegang 5 roti 2 ikan yang kecil itu, perhatikan ya, yang dia pegang kecil, sedangkan yang megang ini pribadinya besar kan, mati aja bangkit, sakit buta melihat, tapi lihat, dia pegang yang kecil, dia nggak mulai dengan sesuatu yang dahsyat. Dia mulai dikatakan, dia pegang itu, dia angkat dan dia mengucap syukur kepada Bapa. Terus Pak Prince bilang begini, start with a little thing and thanks for it. Mulai dengan hal yang kecil dalam hidupmu mungkin sederhana, tapi naikkan syukur atas itu. Sedangkan pribadi yang besar, pribadi yang great, yang namanya Yesus saja, memulai dengan ucapan syukur. Dan lihat bagaimana Tuhan multiplikasikan yang dia ucap syukur itu. Terus Tuhan bilang, sekarang Olga mulai dengan mengucap syukur. Apa yang kau punya? Wah, aku punya orang-orang hebat di gereja Tuhan. Punya gedung kami cukup Tuhan. Ya, mulai itu ucap syukur. Perkara nanti Tuhan multiplikasikan. Kita punya 2 ruko yang kita beli lunas. Kok kurang mantap? Kata apa? Ya. Nanti kita punya kantor misi di sana. Kita punya tempat yang lebih luas untuk kita makan, duduk. Tiap minggu kita makan gratis. Agak marah Kak Tata sama saya. Oke. Ya, iya dong, habis ibadah kita makan dong. Supaya semua bisa fellowship, akrab, bergaul. Ya, ayo ajak lebih banyak orang. Bapak Ibu kalau tahu ada orang yang belum komitmen dalam gereja ataupun Kristen cuma Kristen nominal, ayo ajak ke gereja kita, nggak apa-apa. Ya, saya rindu kita semua bawa jiwa lah. Wah, ini gaya-gaya lah, bawa jiwa ya. 1 jiwa lagi bagimu Yesus. Ayo, saya ajak kita untuk bawa jiwa ke gereja, bawa kawan-kawan. Dulu kami waktu di gereja yang lama, polanya kami bikin championship. Yang paling banyak bawa jiwa kami kasih hadiah. Kalau sampai 1 gereja dia bawa, kami bawa dia ke Israel Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Kita enggak lah ya. Maksudnya kita ajak supaya kita makin rame. Bilang amin. Makin semangat kita ya. Oke, kembali. Dikatakan Roh Kudus yang ajari kita Bapak Ibu. Ya. Oke, berikutnya lihat sama-sama. Peristiwa Pentakosta. Lukas 24 ayat 49 sama-sama kita buka yuk. Lukas 24 ayat yang ke-29. Kita akan baca firman Tuhan, cerita tentang peristiwa Pentakosta yang dituliskan oleh Rasul Lukas dengan detail. Yang sudah ketemu mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan. Yesus katakan, Bapa akan berikan Roh Kudus. Yesus minta penolong yang lain, penghibur. Lukas catat sebagai kekuasaan dari tempat yang maha tinggi.
Nah, kalau Bapak Ibu pakai aplikasi di handphonenya, di bagian ujung ada itu ada ada tanda bintang. Coba diklik bintangnya itu. Ada? Semoga ada lah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, mengarah kepada Kisah 1 ayat 4. Sekarang kita baca Kisah 1 ayat 4 dan 5. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah, ayat 5, sebab Yohanes, tetapi tidak lama lagi kamu akan, oke, lihat terminologi katanya. Taruh handphonenya, lihat ke depan semua, lihat. Bapa akan berikan Roh Kudusnya. Yesus katakan apa? Dia minta penolong yang lain. Dia minta penghibur untuk diberikan menyertai kita. Lukas katakan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Kisah Rasul kembali, Lukas katakan bahwa kita akan dibaptis, dikatakan dengan Roh Kudus. Jadi sama Bapak Ibu. Ya, Bapak berikan baptisan Roh Kudusnya yang adalah pribadi roh dari Allah Tunggal Tritunggal kita yang akan menghibur, akan menyertai, akan mengajari kita. Dan itu bicara tentang kekuasaan yang termati, ada power, ada kuasa yang menyertai hidup kita. Dan namanya hari ini adalah dibaptis dengan Roh Kudus. Yang mengerti bilang amin. Jadi kita orang percaya jangan hanya berhenti pada baptisan air saja. Tapi mari minta alami yang namanya baptisan roh. Memang Yesus pernah bilang ada 3 macam baptisan Bapak Ibu ya. Baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Kita nggak bahas itulah. Ya. Tapi intinya adalah baptisan roh itu tersedia bagi semua orang, available. Bahkan kalau kita baca di kisah Rasul pasal 10 waktu Petrus pergi ke rumah Kornelius, orang bukan Yahudi, dikatakan mereka belum dibaptis air. Tapi tiba-tiba mereka penuh Roh Kudus. Artinya apa? Semua kita punya peluang sama untuk mengalami peristiwa supranatural itu. Bilang amin. Nah, sekarang kita lihat Kisah Rasul pasal 2. Yuk. Semua Kisah Rasul pasal 2 kita akan baca ayat 1, 2, 3, 4. Sejarah mencatat yang namanya peristiwa baptisan Roh Kudus pertama kali terjadi di zaman Perjanjian Baru. Yuk sama-sama kita baca, judulnya Pentakosta. Ayat 1, 1, 2, 3. Ketika tiba hari, stop. Pentakosta itu budaya orang Yahudi, hari ke-50. Ya, kalau tahun ke-50 jubile. Kaitannya dengan pembebasan. Ingat, waktu Roh Kudus diturunkan, dicurahkan, membaptis gerejanya, Alkitab mencatat semua kita dibebaskan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Amin, amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Kalau kita lihat, gimana pertama depannya? Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan, restoring umatnya. Lihat, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, kan umat pilih yang mati dimainkan, dan seterusnya. Jadi kita bicara tentang Pentakosta, hari ke-50, disematkan secara teologi sebagai harinya Roh Kudus. Lanjut ayat kedua, 3 dan 4. 1, 2, 3. Tiba-tiba yang stop. Lukas memperhatikan ada bunyi seperti angin yang keras. Nah, Lukas yang lihat ini. Kesaksiannya, dia dengar supranatural. Terus ayat 3. Dan jadi ini peristiwa supranatural bisa dilihat dengan mata telanjang Bapak Ibu. Indra pendengar, rasa, lihat daripada Lukas bisa lihat itu. Para saksi bisa lihat itu. Nah, ini kan peristiwa di sana, manifestasinya. Sayangnya banyak gereja menuntut manifestasi yang sama. Akibatnya kita kehilangan esensi daripada baptisan Roh Kudus. Terus ayat yang berikutnya 4. 1, 2, 3. Lalu mereka mulai seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, yang paling tangible, yang paling nampak bagi kita adalah mereka mulai berkata-kata, berbahasa-bahasa, dikatakan lihat. Yang lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakan, lihat ya, berbahasa yang lain yang tidak mereka gunakan biasanya. Roh Kudus yang berikan. Sekali lagi,
Satu bahasa, kalau sebenarnya bukan bahasa, satu bunyi-bunyian, fonetik. Sesuatu yang keluar dari mulut mereka seperti bunyi-bunyian yang nggak biasa mereka gunakan. Tapi Roh Kudus yang memberikan kepada mereka untuk mulai menyuarakannya, untuk mulai mengeluarkannya. Saya pernah bilang begini, Bapa berbicara, makanya audible voice. Semua zaman perjanjian lama mereka dengar. Yesus berbicara, suaranya ada, sembuh. Yang buta dia mengajar segala macam. Tapi Roh Kudus, lihat Roh Kudus perlu kita. Makanya waktu kepenuhan Roh Kudus yang disentuh tuh alat komunikasi kita. Bukan badan makin gemuk, bukan. Makin tegap, bukan. Rambut jadi pirang, enggak. Karena lidah api turun, maka rambut kami jadi pirang. Enggak ada Bapak Ibu. Ya, karena angin bertiup dan kencang, maka kami masuk angin. Enggak Bapak Ibu. Yang disentuh oleh Roh Kudus adalah bagian mulut kita, bagian kita bicara. Ada yang bilang lidah, makanya orang bahasa katakan tang, lidah. Kalau Pentakosta berkatakan bahasa lidah, bukan bahasa roh. Ya, jadi lidah kita digerakkan, dikuasai, dipakai oleh Roh Kudus untuk memperkatakan yang Dia mau, Bapak Ibu. Bukan yang kita mau, tapi yang Dia mau. Nah ini konsepnya. Jadi lihat, yang kita lihat itu adalah bagaimana Roh Kudus itu akan penuh atas kita. Tandanya apa? Mulut kita mulai mengatakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu seperti yang Roh Kudus mau untuk kita katakan. Yang paham bilang amin. Nah ayat 5-11 berkata, bagaimana waktu mereka berkata-kata dengan bahasa, dengan suara dari mulut mereka tuh, Alkitab bilang begini. Tiba-tiba orang-orang dari bangsa yang lain, bayangkanlah orang Yahudi itu orang Indonesia. Kota Yerusalem, kota internasional. Banyak orang ke sana. Ada yang mengatakan hampir 1 juta populasi orang in out di kota waktu zaman itu. Kota besar itu. Sekarang memang kecil kota itu besar loh. Ya. Bayangkan berbagai bangsa datang ke Yerusalem dengan berbagai alasan. Ada yang bisnis, ada yang macam-macam Bapak Ibu. Dan dikatakan begini, sehingga banyak orang dari bangsa-bangsa yang lain yang berbeda bahasanya dengan orang Yahudi. Saya robah dengan bahasa kita. Yang nggak bisa pakai bahasa Indonesia, yang punya bahasa macam-macam lah Bapak Ibu. Tiba-tiba waktu mereka penuh Roh Kudus, mereka berkata-kata, orang-orang yang datang dari berbagai bangsa dan bahasa itu bisa paham apa yang diomongin oleh para rasul 110 orang itu. Itu mujizatnya. Nah, waktu mereka penuh Roh Kudus, mereka berbahasa lidah, berbahasa roh. Bahasa lidah mereka itu dipahami, bunyi yang keluar dari mulut mereka karena penuh Roh Kudus itu dipahami oleh orang asing sebagai bahasa-bahasa asing di tiap-tiap bahasa yang hadir waktu itu. Yang misalnya bahasa Korea ya, bahasa coba. Yuk kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-9, 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Orang Partia, orang Media, orang Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah Libya sampai ke Afrika Bapak Ibu. Entah gimana caranya orang Yahudi seseorang tiba-tiba berbahasa yang tadi Bapak Ibu. Dan setiap yang mendengar bisa ngerti kalau mereka itu dikatakan lihat. Coba lihat ayat ke-11. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Baik orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar tentang perbuatan yang besar. Lihat, perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, oleh kaum teologia, lihat ke depan. Mereka bilang peristiwa ini public tongue. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasanya, bahasa roh yang digunakan untuk memberkati orang lain. Paham ya? Sekali lagi, public tongue itu bahasa roh yang bertujuan untuk bicara kepada orang lain. Ini pernah dijelaskan nih. Ya. Apa yang mereka bicarakan? Lihat yang bicarakan. Yang mendengar itu tiba-tiba mengerti tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Artinya apa? Kalau kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 9, kitalah bangsa terpilih, umat imamat rajani untuk memuliakan, memberitakan perbuatan Allah yang betul, apa ya? Untuk memuji-muji Tuhan, maksudnya begitu Bapak Ibu. Bilang Tuhan baik segala macam Bapak Ibu. Jadi itu akibatnya yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan, maaf sebentar ya. Oke sebentar, saya kok hilang suatu Bapak ya, ntar ya. Oke,
Jadi dikatakan public tongue itu bahasa roh yang dipakai untuk memberkati banyak orang lain. Terjadi di peristiwa Pentakosta. Tetapi kalau kita perhatikan di Kisah Rasul pasal 8, waktu para rasul berdoa untuk orang-orang di Samaria, sebenarnya kan tidak boleh kan? Tapi karena Yesus sudah menangkan perempuan Samaria, jadi Samaria itu jadi kudus karena perbuatan Yesus. Mereka doakan, tiba-tiba orang Samaria berbahasa roh. Tapi nggak dibilang seperti kisah pertama. Semua orang bangsa lain mengerti bahasa roh, nggak dibilang. Hanya dibilang mereka mulai penuh dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Kemudian bergerak lagi. Kisah Rasul pasal 10, pengalaman Petrus ya di rumah Cornelius. Cornelius ini bukan orang Yahudi. Jadi kalau Yerusalem itu orang Kristen misalnya ya, Samaria itu kan terkenal sebagai bangsa memberontak dari Yerusalem. Mereka adalah orang Kristen yang sudah hilang. Yang ketiga Cornelius, orang non-Kristen, orang non-Yahudi, artinya orang yang belum percaya. Tiga-tiganya mengalami pengalaman yang sama, penuh Roh Kudus. Yang pertama public tongue, dipakai bahasa rohnya untuk berkati banyak orang. Yang kedua nggak dibilang apa-apa, hanya penuh Roh Kudus berbahasa roh. Yang ketiga hanya penuh berbahasa roh mereka. Maksudnya apa? Nah, kalau kita lihat dari peristiwa ini, Rasul Paulus diangkat Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjelaskan fenomena ini Bapak Ibu. Bunyi angin yang kuat, lidah api yang itu kan bukan sesuatu yang fisikal. Itu sesuatu yang supranatural. Natural alamiah, supranatural, supra alamiah, di atas alamiah. Mujizat itu adalah dari supranatural turun ke natural Bapak Ibu. Semua janji Tuhan kepada kita itu ada di alam supranatural, alam roh. Ya, saya pernah jelaskan kalau manusia punya 3 dimensi, maaf ya, roh, jiwa, dan tubuh. Semua janji Tuhan, kesembuhan, kekayaan bangsa-bangsa, hikmat dari alam roh. Nah, mimpikan supaya jangan tetap tinggal dalam roh, supaya sampai ke tubuh kita. Katakan sampai tubuhku. Antara roh, dimensi roh, dan dimensi tubuh, ada yang namanya dimensi jiwa. Kalau bahasa Indonesia mentalitas, jiwa. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, kata. Nah, seringkali yang menghalangi yang roh ini sampai nyata dalam tubuh kita dalam hari karena mentalnya, jiwanya nggak dibangun Bapak Ibu. Makanya waktu kita berbahasa roh dikatakan kita sedang membangun diri kita sama-sama ya. Nah, kalau kita perhatikan Paulus menjelaskan dengan baik. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, jemaat di Korintus mengalami fenomena yang sama. Fenomena kisah 1, fenomena kisah 8, fenomena kisah 10. Mengalami mereka semua. Nah, yang karena tidak ada yang mengajari, akhirnya fenomena ini menjadikan mereka terpecah belah. Dari 9 karunia Roh Kudus saya tunjukkan. Kita udah bahas minggu lalu. Ada hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, membedakan roh, bahasa roh, bahasa roh. Dari 9 karunia Roh Kudus ternyata iblis itu tahu begitu hebatnya karunia bahasa roh ini. Makanya yang diganggu dia ya yang berbahasa roh. Gara-gara urusan bahasa roh ini, gereja Korintus yang besar terpecah belah Bapak Ibu. Ribut Bapak Ibu. Saya kasih tahu zaman sekarang, gara-gara urusan bahasa roh, ributlah gereja Pentakosta, Protestan, dan gereja yang lain Bapak Ibu. Hanya gara-gara bahasa roh, diusir mamanya anaknya. Sini nggak ada pengalamannya. Gagal saya berbahasa roh. Mamaku bilang mata asing. Ngisir bilang gak gila bilang kan. Ya. Bayangkan orang nggak percaya masuk ke gereja semua sombong dengan bahasa. Seolah-olah dia paling rohani dengan bahasa rohnya. Ya. Bahasa roh dipakai seolah-olah untuk mengukur kerohanian. Penonton. Dengar. Engkau bahasa roh tidak ada hubungan kerohanianmu. Oh, Pak Edward baru percaya Tuhan kemarin baptis selam terus penuh roh, sudah berbahasa roh, kelihatan dia suka berbahasa roh di tempat umum. Ini Bang Elvianus ini gak pernah bahasa roh, udah 10 tahun jadi Kristen. Berarti Pak Edward lebih rohani daripada Elvianus. Enggak ada hubungannya, enggak gitu. Enggak ada urusan itu. Yang paham bilang amin. Yang paham bilang amin. Gara-gara urusan bahasa roh di gereja Korintus, misalnya Aiven ini orang gereja Korintus kan, dia mulai bahasa roh. Dia dengar di sampingnya Ci Anggra nggak bahasa roh, dia nih Kristen. Dia bilang, makin bergaya bahasa rohnya.
nunjukin kepada Ci Anggra, gua lebih hebat dari lu. Gara-gara urusan ini berantem Bapak Ibu. Tuhan bagikan Paulus untuk supaya dia membangun dimensi tahu kita, dimensi jiwa kita. Roh kita Tuhan siapkan semuanya. Bilang amin. Tersedia, katakan amin. Available 24, semua tersedia di sana. Tetapi jiwa seringkali menghambat untuk yang roh itu sampai ke tubuh alam nyata. Bapak Ibu tahu nggak bahwa masa depanmu sudah Tuhan jamin? Lihat. Tahu nggak kalau kau nggak miskin? Tahu nggak kalau kau nggak akan pernah lapar? Lapar mati karena lapar. Ini kan alam roh. Tapi Pak kenyataannya Pak kan aku mesti jatuh bangun aku Pak gitu Pak ya. Karena apa? Karena yang roh itu kan belum sampai ke alam fisik. Tapi kalau roh itu sampai ke alam fisik sudah beda pergumulannya. Dulu Pak kalau bisa kami makan Indomie tiap hari Pak. Terima kasih. Dari roh turun. Karena imannya kan Indomie turun. Makan Indomie dia. Setelah makan Indomie Pak baru ku tahu Tuhan hikmatku turun. Indomie bawa penyakit. Tambahkan dulu Tuhan yang lain Tuhan. Nah, dan seterusnya. Ya kan hidup kita makin meningkat kan. Tuhan katakan jadi bukan jadi ekor. Jadi bagaimana yang roh ini sampai ke alam nyata. Yaitu bagaimana pengenalan kita, pemahaman kita. Makanya Tuhan bangkitkan Paulus untuk membantu kita. Untuk menolong kita gerejanya yang hidup sekarang. Untuk memahami aspek tersebut. Yang supranatural itu, katakan supranatural. Sampai ke alam natural. Ayo lebih sampai ke alam natural. Kesehatan, rejeki, semua itu sudah ada di sini Bapak Ibu. Selesai. Waktu dia mati itu selesai, finish, selesai semua sempurna. Pertanyaannya bagaimana yang sempurna itu mulai turun ke alam yang kita hidupi. Namanya mujizat, namanya segala macam Bapak Ibu. Ya, oke lihat. Rasul Paulus mengajarkan hati-hati gara-gara bahasa roh ini ribut Bapak Ibu. Nah, oleh Rasul Paulus diajarkan bahasa roh itu ada yang merupakan bagian dari 9 karunia Roh Kudus. Kita udah bicara kemarin minggu lalu ini, ya. Tetapi juga bahasa roh yang sama ada namanya personal tongue. Coba kita baca sama-sama yuk. Yuk kita baca 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 5. Saya ajak kita buka Alkitab kita yuk. 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat 2, 3, 4, dan 5. Yang sudah ketemu 1 Korintus sama-sama bilang amin. Yuk kita baca 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Stop. Jadi kalau kiri kanan kita lagi berbahasa roh dia ngomong sama siapa? Sama siapa? Perlu kita tahu nggak? Bilang kiri kanan, jangan kepo bilang. Bilang jangan kepo. Saya tanya, kalau orang doa lu dengar tuh bilang gini, alah lu doa so-soan, itu kan kepo namanya. Kecuali harus doa ke kita, baru kita sampai ke sorga. Boleh. Makanya Indonesia kasih undang-undang, namanya Undang-Undang Penistaan Agama. Undang-Undang Penistaan Iman. Jadi kalau Bapak Ibu ngejek orang beriman, berdoa, masuk penjara loh. Enggak ya. Tiba-tiba kan Tata berdoa, Tuhan aku minta suami yang berondong, Tuhan yang ganteng, bintang film Tuhan yang kaya. Terus terganggu kiri kanan. Terganggu terutama Kak Erna kan. Anda betul. Engkau kena pasal masuk penjara kau nanti kau. Enggak boleh. Kecuali dia minta aku berdoa kepada Erna. Baru kau bilang, oi sadar oi. Sempeleng dia. Tapi kan dia berdoa kepada bapaknya. Nah sama dengan bahasa roh. Tapi banyak orang merasa bahasa roh itu untuk sesama. Enggak Bapak Ibu. Enggak. Ya lanjut lagi. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun. Sorry, ada yang mengerti enggak? Lah kenapa lu sok-sok mengerti bahasa roh orang? Wah Pak kayaknya bahasa roh kok Christmas itu agak-agak KW Pak. Sok-sokan kau ya. Kayaknya bahasa roh Pak Kris dibuat sok-sokan. Dia aja nggak tahu. Kok kamu mau tahu? Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Tuhan. Paham ya? Halo paham? Di Korintus mereka berantem.
Pas dia lagi berdoa, oh Raka, dia dengar bahasa roh Kak Riang. Dibuat-buat bahasa rohnya. Kok tahu dia orang bahasa roh dibuat-buat? Jadi Tuhan dia. Sini nggak ada, bilang amin. Nggak ada yang bahasa roh mungkin. Nah itu bahasa roh Bapak Ibu. Ya, jadi kalau orang mulai berbahasa roh, jangan terganggu. Gara-gara mereka ribut, maaf ya, setengah dilarang sama Paulus mereka bahasa kalau ibadah. Udah nggak usah bahasa lagi, udah. Ngomong aja pakai bahasa akal budi. Nah, nubuat nanti muncul. Saking mereka ributnya Bapak Ibu. Waktu yang satu, yang satu mulai bahasa roh, mungkin pelan. Yang satu mau sombong, dia kenceng-kencengin. Makin kenceng saya, yang satu lebih kenceng lagi. Akhirnya ribut Bapak Ibu. Terjadi keributan, makanya muncul Satpol PP. Dibubarkan ibadahnya karena ribut. Di Korintus, sini nggak ada, bilang yes. Jadi nggak ngerti, kita pun yang berbahasa roh, akal budi kita, katakan akal budiku, nggak ngerti. Iko Christmas, Om Alise, Pak Edward, Kak Vera, siapa lagi? Semalam itu. Bang Alfianus, siapa lagi? Yang kemarin, saya lupa. Mulai berbahasa roh. Jenny muncul, Jenny mulai berbahasa roh. Pak, kok lucu Pak? Loh kok bisa kok logika bisa? Tidak bisa, itu dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya, makin sering kita pakai, kita latih, maka roh kita terbiasa memahami itu. Ada banyak perkara dalam roh ini yang kita nggak bisa jelaskan loh. Saya nggak bisa jelaskan semua. Tetapi nyata ada. Bilang amin. Bilang amin. Nah itu. Lanjutnya terus ayat ketiga. 1, 2, 3. Tetapi bernubuat itu menyampaikan Injil, kabar baik kepada orang. Ngomong kau pasti dibela Tuhan, ditolong Tuhan, jangan khawatir, ada tangan Tuhan. Ingat Bu, dalam 3 bulan ke depan saya dapat impresi. Itu tuh nubuat. Untuk mengangkat, untuk menguatkan. Terus ayat keempat. Siapa yang berkata-kata? Oke, lihat-lihat. Waktu saya berbahasa roh, saya sedang membangun diri saya. Tapi waktu saya bernubuat, ya bilang misalnya Pak Siahan, engkau akan dijagai Tuhan, jangan takut tiap hari kau pergi. Itu kan membangun dia, untuk dia. Tetapi waktu berbahasa roh, saya untuk diri saya. Terus ayat 5. 1, 2, 3. Aku suka, tetapi lebih daripada itu supaya kamu, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali ayat 5 itu spesial di Korintus. Gara-gara ayat 5 dibaca, makanya gereja bilang jangan bahasa roh. Tak boleh. Dilarang bahasa roh. Dan iblis senang. Berhasil iblis. Karena memang dari semua 9 karunia yang ada, yang diganggu iblis cuma bahasa roh aja. Ya. Makanya waktu yang mulai berbahasa roh mungkin bahasanya aneh. Mungkin alah kau buat itu. Iblis muncul loh. Dia serang itu, dia halangin kau supaya kau jangan berbahasa roh Bapak Ibu. Padahal Tuhan sudah kasih kita semua. Bilang amin. Maka dia tutup mulut kita. Ada pendeta juga begini, oh kita gak boleh buat-buat. Diam aja. Nanti Roh Kudus yang gerakkan mulut kita. Gak ada kerjaan dia Bapak Ibu. Kita yang berbahasa roh, kita yang bergerak Bapak Ibu. Percaya bahwa dia berikan, dan mulai berkata-kata. Kok bahasa roh saya beda dengan Pak Olga? Kan beda marga kita. Masa sama-sama kita. Amin. Amin. Ada banyak ketakutan, ada banyak kecurigaan sehingga akhirnya orang banyak yang berbahasa roh Bapak Ibu. Dan iblis tahu ini paling powerful loh. Paling hebat loh. Oh saya tiap hari Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Untuk diri saya loh. Kalau ada ibu 5 yang samping saya, dia bahasa sendiri. Kalau saya mau kuatkan dia, aku doa Tuhan buat dia berhasil hari Tuhan. Dia akan arah cuan besar Tuhan. Urapi dia Bapak, mentalnya kuat. Itu kan nubuat namanya. Yang ngerti aja nih kode-kode alam ini kan. Para pemain ini ya. Enak kan? Tapi untuk diri saya berbahasa roh. Kadang saya berdoa seperti Tuhan, aku berdoa, kasih hikmat Tuhan. Hari ini mau ketemu orang. Paling enak Bapak Ibu. Amin. Amin. Kadang kalau makan juga sendiri, rakana masyanda. Amin, makan. Tapi kalau makan dengan Ko James, dengan siapalah ya, sama Pak itu, janganlah, mari kita doa makan. Inna rakana masyanda. Kasihanlah mereka kan.
Gak paham mereka doanya. Kan mereka perlu dikuatkan imannya pakai bahasa Indonesia. Amin Bapak Ibu. Jadi ayat 5 itu terjadi karena ribut di gereja Korintus. Saya berdoa kita mulai paham. Dan kita akan berdoa supaya semua berbahasa roh. Haleluya. Pak kayak mana cara? Ya berbahasa roh. Ngomong. Mau ngomong apa Pak? Percaya nanti Roh Kudus akan ilhamkan dan kau mulai berkata-kata. Dia bekerja sama dengan dirimu Bapak Ibu. Makanya tinggal dalam diri kita. Yang sudah kemarin dilayani, ayo jangan berhenti. Tapi Pak, saya kan masih ini Pak, tipani Pak. Maksudnya, pipani. Maksudnya pinjam sana, pinjam sini. Oh, enggak ada urusan itu. Enggak ada urusan. Pak, saya ini masih kurang baca firman. Tak ada urusan itu. Dia berikan Roh Kudusnya, baru terjadi perubahan. Nanti lihat. Tiba-tiba kau rindu dengan dia. Tiba-tiba nasibmu berubah. Dia yang mengerjakan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kata Lukas loh. You have given power, kuasa diberikan untuk kita. Jadi pakai itu. Dan inilah salah satunya yang hebat yang Tuhan simpan di dalam bagi kita. Kalau kita baca semua kegerakan tari Kristen itu berawal dari pemulihan ini Bapak Ibu. Amin. Amin. Waktu rohnya penuh atas kita dan kita mulai berbahasa. Nah, yang kita berbahasa roh membangun di kita namanya kata para teologi itu personal tongue. Paulus katakan bedakan antara public tongue dan personal tongue. Personal tongue itu bahasa doa kita. Public tongue itu termasuk dalam bagian 9 karunia Roh Kudus. Di kita memang jarang dipakai sehingga kita lihatnya aneh. Tapi di berbagai tempat banyak Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah memahami kebenaran ini mereka pakai itu banyak. Lagi ibadah tiba-tiba ada yang beri dia bahasa roh dengan kuat. Dikasih mic dia mulai berbahasa roh. Selesai bahasa dia duduk tiba-tiba di ujung sana ada yang bangkit pakai mic dia terjemahkan. Untuk si A. Dan itu powerful nyata Bapak Ibu. Ada di sini bernama Eva. Eva dengar baik-baik firman Tuhan berkata tadi. Bahwa Eva engkau gak sendiri jangan takut. Sekali yang namanya Eva kaget. Kok aku dibilang gitu namaku. Dan lain sebagainya. Kita nggak ke sana. Belum ke sana, belum. Nanti kita ke sana, amin. Amin. Kan keren tuh, lagi doa tiba-tiba ada bahasa roh kan. Apalagi kan Luis tiba-tiba, bahasa roh dia kuat kan. Terus datang, kok kita ambil mic. Tuhan kasih impresi kepada saya lewat bahasa roh tadi. Kan. Terus kan bahasa roh ngomong. Itu ada kejadian. Dan banyak tempat. Di kita mungkin belum terlihat aktif. Tapi saya berdoa, masa-masa ke depan, entah berapa, akan terjadi Bapak Ibu. Ya, amin. Oke, dilihat personal tongue ini, personal tongue itu dalam kitab Roma, Paulus bilang begini, tulisannya begini. Yuk sama-sama kita baca. 1 Roma 8:26. 1, 2, 3. Sebab kita tidak tahu, tetapi roh sendiri dengan keluhan. Ada. Kalau kita lihat dalam terminologi bahasanya, berkata-kata bahasa untuk membangun diri sendiri dengan keluhan tak tercaya itu memiliki kemiripan yang sama Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya waktu kau lagi berdoa berbahasa roh, engkau lagi berdoa menyampaikan sesuatu dengan bahasa Indonesiamu terbatas ngomongnya. Kalau bahasa akal budi setan ngerti Bapak Ibu. Tapi kalau bahasa roh enggak, karena spirit to spirit langsung. Ini pakai istilah teknis lah ya. Jadi analoginya waktu kita berbahasa roh, itu kode-kode surgawi yang iblis nggak tahu. Kadang-kadang jiwa kita juga nggak tahu. Tapi roh kita diberitahu oleh Roh Kudus dan kita berdoa kepada Bapa. Makanya dia sebagai penolong yang menyertai kita, lamanya. Mungkin kau bilang, Pak dulu aku pernah bahasa roh Pak, sekarang enggak bahasa terus. Itu dikasih selamanya kok sama dia kok. Pak aku bunuh kemarin, tetap bisa bahasa roh. Siapa bilang enggak? Karena enggak ada hubungannya. Justru karena kau berbahasa roh, niat membunuhmu akan hilang. Karena dia menguasai dirimu. Rohmu berteriak, jiwamu diubahkan, tubuhmu akan tunduk. Makanya roh itu penurut roh itu apa kan? Penurut daging lemah. Kalau daging lemah, daging itu enggak tergantung siapa yang menguasai. Kalau jiwa yang korup menguasai, ya daging pun lemah. Akan ikut perbuatannya. Kalau jiwanya nggak dididik, nggak dikasih tahu, nggak dibangun bahwa menghina orang itu nggak bagus, ya nggak heran kalau mulutnya suka menghina orang.
Tetapi waktu Roh Kudus atas dia, jiwanya dibangun, dia sadar menghina itu nggak bagus, dia akan hilang dari kekuatan untuk menghina. Kekuatannya bukan untuk menghina tapi untuk memberkati Bapak Ibu. Amin? Amin? Oke, kita sekarang ya sebagai penutup lihat ke depan Bapak Ibu. Yang pertama lihat, dikatakan membangun, lihat, membangun dirinya sendiri. Yuk sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Bilang personal tongue. Saya anjurkan berbahasa roh. Oh, tiap hari berbahasa roh. Ya, nanti kita akan doa sama-sama. Yang kedua, 1, 2, 3. Membangun atau orang lain atau public tongue. Enggak apa-apa bahasa roh aja. Mungkin waktu engkau sedang personal tongue, sekitarmu dengar, mungkin itu menjadi public tongue bagi dia. Puji Tuhan kalau ada yang terjemahkan. Kalau enggak pun tiba-tiba roh dia terbangun. Wah, berarti Tuhan sedang bekerja untuk dia. Itu urusan Tuhan lah. Bagian kita berbahasa roh saja. Yang paham bilang amin. Oke. Pak, kalau orang bahasa roh jadi lucu katanya, benar nggak? Lucu kan? Saya bilang kemarin, karena misal di sini banyak orang Jawa. Tanpa sadar kan kita juga terekspos. Jadi biasa bahasa Jawa kan? Ya nggak? Logatnya pun jadi logat Jawa gitu kan? Karena apa? Karena dari 70 yang datang jemaat kita ini mungkin 98-nya orang Jawa semua. Jadi mau enggak mau Bang Madison biasa juga lai di luar. Pas di gereja lai macam mana lai gitu kan. Apa berubah? Mengerti Bapak Ibu? Karena lingkungan kita, ngerti ya? Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau di bahasa roh ini, maaf di gereja banyak yang berbahasa roh la. Ya enggak heran beberapa juga bahasa rohnya kan terekspos Bapak Ibu. Tapi bukan berarti dari setan. Jangan menghakimi, enggak boleh. Karena itu bukan kita, dia dengan Tuhan. Yang paham bilang yes lah. Kok bahasa roh dia lain daripada yang lain Pak? Ya kenapa mesti sama? Pak kok bahasa sama dengan saya? Loh kenapa mesti beda? Kan gak ada urusan. Katakan yes. Tapi iblis akan tuduh waktu Oma di rumah mau do bahasa Uma kata keraba. Kata setan bukan bahasa roh teh. Eta mah bukan bahasa roh. Itu mah dibuat-buat, kan Omar, aduh, iya ya, jangan-jangan, itu loh, kena menang setan. Jangan, bilang enggak, makin kuat, makanya walau pertama bahasa dengan kuat. Pak, apakah cuma orang tua? Enggak, anak-anak juga. Dulu Samuel Joshua itu bahasanya ikut paniku dia, kayak gini tangannya. Apa? Sande kata dia kan, kok gitu Jo? Yalah, tuh kok paniku kata dia. Di fotokopi dia, saya biarin enggak apa-apa. Sekarang udah beda bahasa rohnya. Enggak apa-apa. Karena itu bagian kita. Milik kita, katakan amin. Katakan amin. Pak nanti kok bisa sama terus kok kamu hakimi? Belum tentu dong. Kan Roh Kudus yang bekerja pasti bisa, ajaib caranya kok. Pokoknya Pak aku enggak mau kerja. Aku duduk di rumah tutup pintu selimut pakai AC. Yang jelas aku sehat, duitku banyak. Kan kasihan loh. Yang ada Tuhan bilang masuk kamar tutup pintu hidup AC berdoa. Kalau kau udah bergerak keluar siapa kenal lu? Ya enggak? Paham ya? Artinya jangan jadi picik jadi orang. Jadi biarkanlah kalau ada yang mau dibahas. Oke? Itu dari saya. Oke, lihat dia ada dua ya, personal tongue dan public tongue. Kita berdoa ke depan biar public tongue-nya makin marah. Wah, keren kan? Ada yang berbahasa roh. Ada yang angkat tangan, mau terjemahkan. Puji Tuhan. Pak, salah terjemahnya. Loh kok kau jadi juri? Jangan jadi juri. Tapi kok terjemahannya tiba-tiba misalnya Pak Fikih berdoa bahasa bahasa entah bahasa kan. Tiba-tiba berdirilah Ko Willem diterjemahkan. Pak tadi doa bahasa bilang engkau akan dibunuh, kau akan mati, kau akan penyakitan. Itu saya panggil kau. Jangan kau. Itu bukan dari Tuhan lah ya. Kan Tuhan bukan untuk mencuri, membunuh, membinasakan misalnya. Tapi untuk membangun hidup kita, hidup yang kelimpahan. Yang paham bilang yes. Oke, ya. Saya tutup demikian Bapak Ibu. Kalau kita coba kita ajak semua kembali ke Kisah 1 ayat 13. Sama-sama kita mau baca. Yuk. Kisah 1 ayat 13. Saya ajak kita baca. Ada yang menarik Bapak Ibu. Saya pernah punya rema dengan peristiwa ini. Sudah ketemu? Ini mungkin belum pernah baca Bapak. Coba baca Ibu. Yuk. Kisah Rasul pasal 2 ayat 13.
Kisah 2 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi, ulang yuk. 1, 2, 3. Tetapi, lihat 120 bahasa roh, sebagian diberkati, sebagian lagi bilang apa? Mabuk mereka itu. Di Efesus bilang begini, ini Paulus kan, lihat. Ya. Di Efesus 5:18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tetapi oleh menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saya kasih apa ya? Saya coba cocok lagi begini. Orang yang penuh Roh Kudus itu kayak orang mabuk anggur. Makanya lagunya apa? Anggur, bukan mabuk lagi bukan. Anggur baru tercurah. Ini kita foto ini dalam bahasa rohani. Orang kalau penuh dengan Roh Kudus, memang dia kehilangan kemampuan mengendalikan dagingnya. Kayak orang mabuk. Orang mabuk ditempelnya ngelawan gak? Ya mabuk lah, yang masih ngelawan belum mabuk dia. Dihina-hina, dikata-katain orang. Siapa coba yang pengalaman pernah mabuk, kata dulu, coba. Kok diam semua? Di Jakarta pernah saya korban, angkat tangan banyak. Habis angkat tangan sadar, angkat tangan dulu kan. Kata bininya kurang aja papi yang mabuk. Orang mabuk tuh kalau kita lihat sadar gak dengan dirinya? Dihina ada yang lawan gak? Ditamperin, geng lu jangan tampar gua, geng sakit, geng. Pernah gak orang mabuk merenung sedih? Coba yang pengalaman. Son. Komen atau sebenarnya ada? Kuasen, kalau mabuk bisa sadar gak? Bisa marah gak mabuk? Bisa tersinggung gak orang mabuk? Hah? Enggak. Ada kawan-kawan hamba Tuhan dulu, zaman dulu lah. Dulu lama kayak tempo edoe. Setiap kali mau naik panggung dia, mau khotbah, mau sharing gitu, dia minum dulu tua. Ini yang tahu paham nih, Bu Desi paham nih kan. Tua ada 1 gelas. Ya gereja ke suku biasanya minum tua. Pernah aku tanya, karena aku kan ikut mamaku ke gereja. Jadi aku udah kecil suka ke gereja. Kau kok gak percaya aku bilang. Tempat mainku konsistoring. Wah, ku tengok pendetanya minum. Dia mau khotbah, mau khotbah, kok bahasa. Mau khotbah dia minum. Ku tanya mama, mak, kok gitu mak? Iya, biar garang khotbahnya. Ternyata karena pengaruh anggur itu, jadi nggak malu dia, jadi nggak gagap, lancar dia khotbah. Berapa banyak musisi? Ya sini enggak lah, sini saya nggak tahu sih. Ya, dia, waktu dia main dalam keadaan mabuk, kan kalau minum kan tumpah, listrik bahaya kan? Dia terpaksa pakai yang itulah, tahu ya? Itulah yang itu dipakai dia kan. Kalau nggak tahu tanyalah siapa sini yang pernah pakai itu supaya dia agak fly. Main ngeri kan, ngeri mainnya. Kok tahu Pak? Pernah kita di sana, haleluya Bapak Ibu ya. Ya kalau mau tampil minum dulu supaya hilang rasa malunya, hilang rasa gugupnya, kehilangan kontrol terhadap tubuhnya, dagingnya, sehingga yang keluar itu adalah murni dirinya yang punya kemampuan. Keren ya. Sama waktu kita penuh Roh Kudus, sesungguhnya daging kita nggak berdaya. Dihina orang nggak tersinggung, senyum ketawa, nggak pernah kurang sukacitanya. Padahal yang mabuk itu bau nggak? Bau ya, percaya ya. Menyedihkan nggak keadaannya? Bikin malu kan? Tapi ada nggak dia nangis, dia sedih? Nggak. Kan Tuhan bilang sukacitamu dari Tuhan gak kemana kurang. Kalau engkau penuh Roh Kudus, gak heran engkau kayak orang mabuk. Orang bilang kan lu kan susah Pak, ngapain aku gereja Pak. Pakai otak Pak, kasih persembahan per bulan ke gereja, kau aja kurang. Kan kayak orang mabuk kan? Ya gak? Kayak orang mabuk kan? Bener itu, jangan berhenti mabuk. Tapi jangan nyanyi lagu mabuk lagi ya, jangan ya. Saya dulu pernah dengan Bu Lima, saya nggak lupa, dia mungkin lupa, saya nggak lupa itu. Saya janji sama dia dijemput di Sekupang hari Senin. Saya lupa, saya rubah janji. Tadinya mau pulang dari Tanjung Balai Karimun, saya janji mau ke pulau yang lain. Saya lupa kasih tahu dia. Dan dia sudah antar anak ke sekolah,
Kan buru-buru tuh ke Sekupang. Fast and Furious kan. Udah ngebut gitu. Ibu Leo ini pemain film juga. Sampai di Sekupang dia telepon aku. Saya lagi naik kapal menuju pulau yang lain. Papi di mana? Aduh, sorry aku bilang ya. Kenapa? Aku nggak jadi pulang. Marah, papi ini nggak bilang kan capek. Mati sinyal. Karena ke pulau kan. Konten-konten nggak bisa, ya udah. Aku aduh pasti marah deh kan. Terus waktu itu aku agak marah juga pertama kan. Kok udah ngerti sih dia? Saya kan hamba Tuhan sih kan. Saya kan pendeta lagi membangun kerajaan Tuhan. Pret Bapak Ibu ya. Padahal janji sama dia pulang. Singkat cerita waktu saya mau marah. Saya tidur lah. Kan saya orangnya aspemo asal peak modum. Pelor nempel molor. Saya di kapal tidur saya kan. Pas tidur itu. Terus aku bilang gini. Dia bilang begini. Terakhir. Papi nih. Gak sadar macam orang mabuk papi nih. Dia bilang gitu. Putus teleponnya. Kata mabuk itu marah kan. Pendeta masa mabuk. Kudus tak bercela dong kita kan. Tiba-tiba kata mabuk itu terngiang. Aku ingat ini Bapak Ibu. Aku diam Tuhan. Jangan-jangan aku mabuk Tuhan ya. Kok aku gak sadar Tuhan. Ngapain aku ke pulau-pulau Tuhan. Gak ada popularitasnya. Gak ada yang tahu. Gak ada angpaunya. Gak ada duitnya. Gak ada artinya Tuhan. Kan aku bangun gereja juga untuk orang lain Tuhan. Bukan untuk aku. Jiwa-jiwa bertobat juga aku yang cari duit untuk mereka Tuhan. Kok jadi kayak orang bodoh. Tolol aku nih. Ngapain aku kerjain kan. Waktu saya nangis Bapak Ibu. Tuhan, kok aku gini Tuhan. Tiba-tiba bilang gini. Kau tetap mabuk. Kalau kau tidak mabuk kau berhenti bergerak Tuhan bilang. Langsung buka. Iya Tuhan ya. Ternyata selama ini aku mabuk rupanya. Makanya orang lain ribut cari popularitas. Aku cari pulau-pulau kami jangkau. Ini Kak Ria, Kak ini ya. Banyak kami jangkau. Dari situ saya ngerti. Kalau saya sadar dengan diri saya hitung-hitungan dong. Benar gak? Ngapain saya kan? Tapi karena saya mabuk, ya gak jelas makanya. Gak ada otaknya orang bilang. Gak apa-apa. Ternyata yang gak ada otak itu dipakai Tuhan. Yang bodoh Tuhan pakai untuk mempermalukan yang pintar. Ada ayatnya loh. Paham bilang amin. Waktu kita penuh Roh Kudus kelihatan kayak orang bodoh. Gak apa-apa Pak. Mungkin kau bahasa kayak orang bodoh. Gak apa-apa Pak. Mungkin kau seperti orang mabuk gak sadar. Kalau yang kau lakukan tuh agak malu ya. Bahasa rohnya aneh. Kok geli. Gak apa-apa. Itu terjadi kok. Kayak orang mabuk. Yang paham bilang yes. Yang paham bilang yes. Yang lihat kayak orang. Tapi kita gak mabuk. Kita penuh. Katakan aku penuh Roh Kudus. Nah saya berdoa biar Bapak Ibu. Nanti kita sama-sama berdoa. Kita akan tanya. Ya kenapa? Supaya ini berlaku. Waktu kita izinkan kita dalam keadaan mabuk itu. Lihat. Penghibur itu. Dialah akan ajari kita. Dia akan ingatkan kita tentang apa yang sudah dilakukan. Apa yang sudah Yesus lakukan. Apa arti ini. Tiba-tiba kita bangkit iman kita. Karena apa? Dia yang bekerja Bapak Ibu. Tapi kalau jiwa kita masih kuat berontak. Daging kita masih kuat untuk melawan. Sulit. Makanya digambarkan sebagai kuda yang liar. Tidak bisa Bapak Ibu. Sampai kita dikasih penenang. Sampai kita seperti orang mabuk. Baru gampang bagi Tuhan untuk mengajari. Untuk menuntun kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Amin. Amin. Di tengah-tengah situasi yang buat kepala kita sakit. Tapi kita pilih mabuk dalam Tuhan. Kita gak peduli. Tuhan aku tahu tantangan. Tapi aku percaya Tuhanlah pembela aku. Dan kita mulai berdoa. Orang mabuk itu gak pernah aware. Dengan keadaan. Maksudnya orang mabuk itu gak akan terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya. Enggak. Dia asik sendiri Bapak Ibu. Waktu kita mabuk dalam Tuhan. Mungkin keadaan lahiriah kita memprihatinkan. Tapi dengar baik-baik. Tinggal tunggu waktunya Tuhan ubah semuanya itu. Karena dalam keadaan mabuk artinya kita menyerahkan. Dalam keadaan mabuk maksud saya penuh Roh Kudus. Kita menyerahkan otoritas hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja dengan ajaib. Ya, saya percaya waktu saya mulai berdoa untuk 100 orang. Untuk gedung gereja. Untuk 100 anak panti. Ya, kita akan terus nih. Saya berdoa supaya kita mulai memberkati sekolah mereka.